Yaudah, apa sih yang dimaksud social thinking itu? Malam hari ini kita akan belajar berpikir sosial. Ini mungkin bagi teman-teman tema-tema berpikir ini agak terlalu jauh kemana-mana. Inilah perwujudan kalau saya bilang filsafat itu kan cinta kebijaksanaan. Tidak berhenti hanya pada kebenaran. Nah, kebijaksanaan berpikir itu berpikir yang tidak hanya berhenti pada kebenaran, tapi juga mempertimbangkan situasi, memiliki visi, nilai-nilai dalam penerjemahannya. Jadi tidak cukup kita berpikir kritis atau kreatif saja, tapi juga harus etis. Karena kadang-kadang pemikiran-pemikiran yang luar biasa ketika disampaikan atau diwujudkan secara tidak etis, target, maksud, dan tujuan dari kebenaran tadi kemudian jadi tidak maksimal atau malah tidak terwujud. Berarti untuk bisa bijaksana kita tidak hanya dituntut berpikir kritis, kreatif, tapi juga berpikir etis. Nah, malam hari ini kita akan belajar lagi ternyata untuk bisa jadi bijaksana itu tidak cukup berpikir etis, tidak cukup berpikir kritis, kreatif, tapi juga berpikir sosial. Jadi kemampuan kita membaca realitas sosial dan bagaimana kita mendayagunakan akal pikiran kita di tengah kehidupan masyarakat. Ya tujuannya sama, karena yaitu agar kebenaran yang kita miliki, yang kita temukan, itu bisa diterapkan secara tepat, secara maksimal kemanfaatannya di tengah masyarakat. Maka penting kita belajar cara berpikir sosial atau social thinking. Jadi berpikir secara berhadapan dengan orang lain. Ini istilahnya social thinking. Nah, bismillah ya, kita belajar gimana sih social thinking itu, bagaimana kita belajar berpikir dengan mempertimbangkan hadirnya orang lain. Ya, apa sih yang dimaksud social thinking itu? Social thinking atau berpikir sosial adalah proses intelijensi yang terjadi dalam diri kita yang memungkinkan kita bisa memahami sudut pandang, emosi, maksud orang lain yang ada di sekeliling kita. Jadi jangan salah ya, berarti berpikir sosial itu kemampuan kita mempertimbangkan orang lain, sudut pandangnya, emosinya, mungkin cara berpikirnya, dan lain sebagainya. Prosesnya disebut proses intelijensi. Mengapa sih Pak disebut proses intelijensi? Kok tidak disebut saja proses rasional atau proses kerja akal? Karena yang bekerja kalau kita masuk ke dunia sosial itu ya tidak hanya akal kita, tapi juga mungkin nurani kita, mungkin naluri kita, mungkin intuisi kita juga ikut bermain. Karena kita nanti akan berhadapan dengan manusia yang lengkap juga, dia tidak hanya punya akal, tapi juga punya nurani, punya naluri, punya imajinasi, punya intuisi, dan lain sebagainya. Kita pun menangkapnya sesuai dengan kapasitas kita. Nah, semakin pandai kita berpikir sosial, biasanya semakin mudah kita bergaul, berbaur di tengah masyarakat. Mengapa sih berpikir sosial itu penting? Yang pertama, karena saat kita berhubungan dengan orang, manusia itu kan makhluk sosial. Mau tidak mau,
membutuhkan, memerlukan secara niscaya berhadapan dengan orang lain. Jadi tidak mungkin kita bisa hidup sendirian, apalagi hari ini kayak Tarsan misalnya di tengah hutan tanpa segala fasilitas sosial, segala sumbangan entah apa dari orang lain dalam bentuk apapun. Kita pasti ada kebutuhan kita terhadap orang lain. Wong manusia itu makhluk sosial. Nah, berarti apa? Kita dituntut untuk punya kemampuan menanggapi, punya kemampuan berpikir saat berhadapan dengan orang lain. Jadi kalau kita sedang berhadapan dengan orang lain itu kan, misalnya kita ngobrol dengan orang, itu kan biasanya kita juga menjajaki siapa orang ini, seperti apa karakternya kira-kira, kemudian dia ini apa yang dia inginkan. Nah, itu kan kita selalu berpikir menebak-nebak ke sana. Nah, itulah sebenarnya bagian dari social thinking.